Salam sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan terkait praktikum di seleksi donor, dan nanti untuk sistematika atau tindakan yang akan saya lakukan adalah dari mulai donor datang sampai donor dinyatakan untuk bisa lolos atau tidak untuk diambil darahnya. Nah, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjelaskan dulu beberapa alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan atau dalam tindakan di seleksi donor. Yang pertama, di sini ada termometer. Kita menggunakan termometer infrared. Yang kedua, tekanan darah dengan sphygmomanometer digital. Lalu kita melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan hemokromat, dan tentunya menggunakan jarum lancet dan autoklik. Lalu selain kita memeriksa hemoglobin, nanti kita akan memastikan golongan darah dari pendonor. Kita asumsikan yang akan kita praktekkan hari ini adalah pendonor darah baru, sehingga dia belum mengetahui golongan darahnya. Sehingga di sini kita perlu melakukan pemeriksaan golongan darah dengan menyiapkan antisera A, B, dan D serta ABO card untuk pemeriksaan golongan darah metode select test. Dan selain itu, di sini ada batang pengaduk, alkohol swab, kapas kering, dan ada tempat sampah infeksius dan tempat sampah non infeksius, serta di sini ada formulir donor yang nanti akan diisi oleh pendonor atau calon donor, dan tentunya kita menggunakan alat tulis. Lalu kita mulai ke langkah yang pertama dengan pendonor datang. Isi. Ya, silakan masuk, silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang. Ya, pagi. Dengan siapa? Dengan saya Rizka. Rizka, ada yang bisa saya bantu, Rizka? Saya hari ini mau donor, Mbak. Oh, mau donor. Iya. Donor yang keberapa? Baru pertama kali. Baru pertama, berarti belum punya kartu donor ya? Belum ada. Oke, di sini nanti sebelum donor, karena ada harus saya memastikan bahwa Mbak Rizka dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara kesehatan rohani. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus Mbak Rizka isi. Ini ada formulir, nanti di belakang ini ada identitas nih. Jadi nanti silahkan diisi dengan kelengkapan identitasnya. Jadi nanti silahkan diisi disesuaikan dengan data diri yang dimiliki. Nanti di sini ada beberapa poin pertanyaan dari poin pertanyaan nomor 1 sampai 41, dan mohon maaf nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya sensitif, tapi itu perlu ditanyakan karena untuk mengetahui memang benar-benar darah yang nanti akan disumbangkan oleh Mbak Rizka adalah darah yang aman dan berkualitas untuk pasien. Pernah keluarganya mendapatkan transfusi? Sejauh ini belum pernah. Ya, belum pernah ya, nih. Karena nanti darah yang akan Mbak Rizka sumbangkan itu nanti akan kita gunakan untuk terapi ke pasien. Jadi harapannya adalah darah yang diberikan adalah darah yang aman dan berkualitas. Maka dari itu, nanti mohon kejujurannya dalam mengisi formulir ini. Nanti silahkan mengisi di depan. Ketika nanti ada hal-hal yang memang dari pertanyaan ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya. Kalau misalkan nanti sudah selesai mengisi, nanti silahkan di sini bisa dibaca ya Mbak, ada inform consent. Ini adalah lembar persetujuan yang mana artinya Mbak Rizka menyetujui secara sadar tindakan apa saja nanti yang akan kami lakukan, serta darah yang dihasilkan dari Mbak Rizka itu untuk pemeriksaan apa juga sudah tertera di sini. Jadi Mbak Rizka nanti menandatangani di sini. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada. Nanti kalau ada yang saya belum jelas, saya akan bertanya. Siap. Silahkan diisi dulu di ruang tunggu donor ya. Ya. Monggo. Sedang minum antibiotik tidak?
sedang fit, sehat? Alhamdulillah sehat. Batuk pilek? Nggak ada. Berarti beberapa hari terakhir tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan ya? Enggak. Baik itu entah buat pilek dan sebagainya tidak nih? Ya. Tidurnya cukup semalam? Cukup. Jam berapa? Jam 10 tidur. Terus bangunnya jam 5. Jam 5, oke, lebih dari 5 jam. Oke. Apa namanya, sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Berapa, jam berapa? Jam 7 tadi kan. Jam 7 pagi sarapan, sekarang jam 10, berarti sudah lewat dari 2 jam ya. Oke, sebelum kemarin juga tidak sedang vaksin atau imunisasi ya. Oke, ya, dari secara kesehatan berarti sudah sehat dan tidak mengkonsumsi obat apapun. Jadi saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi tahapannya setelah saya memastikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh Mbak Rizka tadi, saya juga harus memastikan kondisi kesehatan Mbak Rizka baik. Jadi saya nanti akan ada beberapa pemeriksaan yang menyatakan bahwa kondisi Mbak Rizka sehat. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu ya Mbak ya, dan suhu. Biasanya tensinya normal atau? Biasanya normal. Tangan atau kiri? Lebih baik tangan kiri yang dekat dengan jantung ya. Permisi. Ya. Di sini kita pasang manset 3 jari di atas lipatan siku dengan posisi seperti ini ya. Lalu kita tekan tombol start dan biarkan dia memompa secara otomatis. Ya, tekanan darahnya 102 per 70 ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah tekanan sistol, yang ini adalah diastol, yang paling bawah adalah nadi 89. Jadi nanti untuk nadi tidak usah kita periksa secara palpasi, tapi sudah menggunakan secara otomatis dari tensi ini. Permisi ya Mbak. Iya. Tekanan darahnya normal ya, 102 per 70. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan tensi, kita melakukan pemeriksaan suhu menggunakan termometer infrared dengan cara menekan tombol powernya yang di bawah dan kita arahkan ke kening calon donor. Dan tentunya karena ini menimbulkan sesuatu hal yang tidak nyaman, kita sampaikan kepada pendonornya. Mbak, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan suhu, nanti saya tembakkan ke kening Mbak ya. Permisi. Your temperature is 36.0 centigrade. Ya, suhunya adalah 36,0 derajat Celcius ya, tidak sedang, kondisinya tidak demam. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan suhu, lalu kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu di sini yang akan kita periksa untuk laboratorium untuk calon donor di laboratorium seleksi adalah pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan hemoglobin. Di sini kita siapkan alat-alatnya dulu dan tentunya kita komunikasi ke calon donor. Mbak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan HB. Nanti saya akan menusuk bagian salah satu jari Mbak. Nanti mohon kerjasamanya waktu pada saat saya menusuk jangan ditarik ya. Iya. Sudah pernah ditusuk sebelumnya? Ditusuk sini aja. Iya. Iya, ditusuk sama jarum. Dulu pas periksa apa? Nggak sengaja waktu pakai jilbab, jadi Oh. masuk. Ya, kurang lebih rasanya sama waktu ketusuk dengan jarum pentul ya. Nah ini biasanya nanti sedikit rasanya agak kurang nyaman, jadi nanti mohon jangan ditarik ya. Kita menggunakan autoclick dan blood lancet, ini 1 kali pakai ya. Terus kita siapkan pipa kapilernya.
kita lakukan antiseptik dulu dari jari yang akan kita gunakan untuk penusukan dengan cara 1 kali usap. Permisi ya Mbak. Ya. Darah yang pertama kali keluar kita usap dengan menggunakan kapas kering. Lalu kita keluarkan. Kita isi sampai 2/3 tabung ya. Ya, ketika 2/3 tabung sudah cukup, silakan ditekan Mbak. Lalu kita isi ke kuvet. Di lubangnya ya. Ya. Sambil menunggu hasilnya, kita lakukan pemeriksaan golongan darah dengan metode slide. Nah, pada saat pemeriksaan, kalau pada kondisi pasien calon pendonor yang asli, ini kan hemoglobinnya 11,5, artinya dia tidak boleh untuk donor ya, karena seperti yang kita tahu syarat donor itu adalah 12,5. Jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk pemeriksaan golongan darah karena nanti untuk meminimalisir penggunaan reagensia. Tapi karena ini nanti kita gunanya untuk praktek agar kita tahu cara pemeriksaan golongan darah, maka untuk hari ini tetap kita praktekkan. Di sini pemeriksaan golongan darah di ABO card ada 3 yang kita tetesi ya. Yang pertama untuk yang kotak, untuk yang ABO card pertama kita tetesi dengan antisera A, antisera B, dan antisera D. Di sini kita menggunakan batang pengaduk ya, agar tidak merusak ABO card, mungkin bisa kita tumpulkan dulu ujung-ujungnya. Karena kalau tidak kita tumpulkan, kadang waktu pada saat kita melakukan homogenisasi di ABO card itu akan menyebabkan kertas rusak. Jadi nanti akan mengkaburkan hasil, apakah benar-benar aglutinasi atau tidak. Lalu setelah kita aduk dengan batang pengaduk, kita homogenkan dengan cara digoyang-goyang. Seperti yang kita tahu ya, yang beraglutinasi adalah yang memiliki antigen sehingga menyatakan bahwa golongan darah tersebut sesuai dengan keberadaan antigennya. Karena dari calon pendonor ini yang beraglutinasi di antisera B dan antisera D, berarti calon pendonor ini golongan darahnya adalah B resus positif. Lalu kita sampaikan hasilnya kepada calon donor untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Mbak Rizka, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil yang saya dapatkan, tadi tekanan darah Mbak Rizka 102/70, secara tekanan darah itu sebenarnya bisa untuk donor. Lalu nadinya juga 89. Dan tadi untuk pemeriksaan golongan darah, karena Mbak Rizka belum pernah tahu golongan darahnya ya, jadi golongan darahnya di sini adalah golongan darah B, resusnya adalah positif. Lalu dari pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan sel darah merah tadi didapatkan 11,5 ya, 11,5, sehingga secara syarat untuk melakukan donor darah itu belum memenuhi syarat. Kalau normalnya untuk donor itu berapa? Ya, jadi kalau untuk normalnya donor itu kita nyatakan boleh untuk kandungan sel darah merah atau hemoglobin itu minimal adalah 12,5 sampai 17. Nah, artinya Mbak Rizka secara pemeriksaan hemoglobin dinyatakan belum memenuhi syarat untuk dilakukan donor. Seperti itu. Itu faktornya bisa banyak Mbak, bisa karena faktor
di dalam tubuh Mbak Rizka, atau mungkin juga karena faktor eksternalnya, mungkin dari makanan, aktivitas dan sebagainya. Jadi nanti mungkin suka sayur-sayuran? Suka, tapi emang nggak makan sayur kemarin. Ya, nanti mungkin kalau untuk kedepannya kalau memang niat mendonor, nanti mungkin lebih banyak makan sayur-sayur hijau sama minum air putih. Nanti itu akan terbukti meningkatkan hemoglobin atau sel darah merah seperti itu. Kalau saya kalau mau jalan lagi, saya datang berapa minggu lagi? Kira-kira atau berapa hari lagi? Kalau misalkan mau datang lagi, kira-kira kemungkinan kita tunggu paling tidak 2 mingguan atau 1 bulan untuk tahu hemoglobin, karena memang kalau untuk kondisinya kita tolak karena sel darah merah atau hemoglobin itu memang agak lumayan ini ya, butuh waktu, apalagi kalau cewek kan ada siklus menstruasi dan sebagainya. Jadi nanti mungkin Mbak Rizka datang 2 mingguan lagi, tapi dipastikan tidak sedang dalam kondisi menstruasi. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Rizka atas kerjasamanya hari ini. Besok ditunggu lagi kedatangan. Di sini selain kita melakukan tindakan, meskipun tadi pendonornya itu dalam kasus adalah ditolak karena hemoglobinnya yang tidak memenuhi, tetap pendonor yang datang, baik kita terima maupun kita tolak, kita harus mendokumentasikannya di lembar kartu donor di bagian belakang. Di sini kita harus isi lengkap ya. Yang pertama jenis donornya, apakah sukarela, apakah pengganti. Pengganti di sini bisa juga adalah donor keluarga biasanya. Makanya di sini ada nama OS, itu orang sakit, rumah sakitnya mana, golongan darahnya apa, jenis komponen darah nanti yang diminta apa, lalu nama kita petugasnya siapa ya. Kenapa ini kita perlu isi kalau dia keluarga atau pengganti? Karena nanti khawatirnya darah yang dari calon donor kalau memenuhi syarat, lalu kita nanti akan berikan keterangan sehingga tidak tertukar dengan darah yang lain. Lalu kita isi di sini berat badan, tinggi badan. Ini adalah pemeriksaan yang mungkin bisa tidak kita lakukan pada saat seleksi. Misalkan kalau calon donornya itu sudah menimbang atau sudah tahu berat badannya berapa. Lalu suhu badan tadi 36,0 ya, lalu tekanan darah, nadi, dan tadi inspeksi kulit lengan, lesi atau tidak lesi, ini bisa kita lakukan tadi pada waktu saat pemeriksaan tekanan darah. Lalu di sini golongan darahnya tadi di kasus adalah B, resus positif, hemoglobinnya 11,5 petugas, dan di sini perlu kita tulis hasil dari seleksi ya, diterima atau ditolak. Jika ditolak, alasannya apa? Apakah karena hemoglobin kah atau komponen-komponen yang lain? Nah, tadi karena di dalam kasus calon donornya itu ditolak karena HB, jadi ditulisnya adalah HB. Untuk komponen yang bawah di formulir seleksi ini diisi pada nanti setelah saat atap sudah selesai. Pemeriksaan tentang seleksi donor. Jadi dalam waktu pemeriksaan seleksi donor, selain kita memperhatikan tindakan yang kita lakukan, kenyamanan calon donor, komunikasi juga harus kita jaga karena tujuan kita adalah donor lestari. Sampai jumpa di video berikutnya.